Tantangan terbesar dalam bisnis internasional adalah perbedaan zona waktu. Saat tim Anda di Tokyo sudah bersiap pulang, tim di New York baru memulai hari. Bagaimana cara menjaga bisnis tetap berjalan efektif? Strategi pertama adalah memaksimalkan jam kerja yang tumpang tindih. Manfaatkan 2 hingga 4 jam kerja bersama ini untuk rapat penting, pengambilan keputusan cepat, dan koordinasi tim secara langsung. Di luar jam tersebut, andalkan komunikasi asinkron seperti penggunaan email, platform manajemen proyek, dan aplikasi chat untuk memastikan pekerjaan terus berjalan 24 jam sehari, bahkan saat tim lain sedang tidur. Selain itu, berikan wewenang kepada manajer lokal untuk membuat keputusan. Delegasi ini memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap masalah di lapangan tanpa harus menunggu persetujuan dari kantor pusat. Pastikan semua proses dan keputusan didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi yang jelas dan terstruktur seperti SOP dan update proyek menjadi sumber kebenaran tunggal bagi semua tim. Dengan strategi yang tepat, perbedaan zona waktu bukan lagi penghalang melainkan peluang untuk menciptakan operasional bisnis yang produktif tanpa henti. Kalimantan Selatan menunjukkan potensi yang signifikan dalam industri kreatif. Mari kita telaah bagaimana ekosistem ini terbentuk, peluang apa yang ditawarkan bagi bisnis internasional, dan tantangan yang masih harus diatasi. Kekuatan utama Kalsel terletak pada produk tradisional, terutama kain sasirangan. Dengan pengakuan indikasi geografis dan upaya promosi, produk ini membuka pintu kolaborasi dan ekspor tekstil, menarik minat buyer internasional. Pemerintah daerah aktif membangun wadah seperti Banjarmasin Creative Hub. Infrastruktur ini penting untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM kreatif sekaligus menjadi enabler bagi mitra asing. Peningkatan digitalisasi dan event lokal terbukti meningkatkan visibilitas produk UMKM di pasar internasional. Meskipun demikian, kapabilitas manajerial dan pemasaran digital perlu terus ditingkatkan. Sektor kerajinan, arsitektur, dan pasar seni adalah andalan lokal, namun infrastruktur standarisasi mutu dan kapasitas produksi yang terbatas masih menjadi tantangan yang menghambat skala ekspor. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi kemitraan B2B dan sourcing produk budaya. Perusahaan asing harus memperhatikan sertifikasi dan kapasitas produksi. Sebaliknya, pelaku lokal wajib upgrade kemampuan e-commerce dan branding sesuai standar global. Investasi pada peningkatan kapasitas digital, sertifikasi mutu, dan kemitraan internasional adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi ini. Perusahaan FYX dari Jepang ingin mengurangi resiko investasi di pasar internasional. Langkah pertama yang bisa mereka lakukan adalah melakukan diversifikasi pasar, menyebar investasi ke berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Riset pasar sangat penting untuk dipahami, seperti ekonomi, politik, regulasi, dan budaya lokal agar keputusan investasi lebih aman. Bekerja sama dengan perusahaan lokal juga dapat mengurangi resiko operasional dan hukum serta memanfaatkan pengetahuan pasar lokal. Melindungi investasi dari fluktuasi mata uang melalui hedging atau kontrak derivatif. Mulailah dengan investasi yang kecil terlebih dahulu, mengevaluasi pasar, kemudian melakukan ekspansi secara besar. Memantau perkembangan pasar secara rutin dan siap mengambil tindakan cepat apabila muncul resiko.
Dengan menerapkan strategi ini, risiko investasi internasional bisa diminimalkan dan bisnis FWX siap bersaing secara global. Perusahaan FWX ingin berinvestasi di energi terbarukan di Kalimantan Selatan. Langkah pertama yang bisa diambil adalah riset pasar dan studi kelayakan. Potensi energi terbarukan seperti surya, hidro, dan biomasa, serta menganalisis ketersediaan lahan dan infrastruktur. Lakukan konsultasi dengan pemerintah dan ahli lokal sangat penting untuk memahami regulasi dan insentif investasi di sektor energi hijau. Selanjutnya, lakukan studi lapangan untuk menilai kondisi geografis, sosial, dan infrastruktur di lokasi potensial. Kemitraan dengan perusahaan lokal memberikan insight operasional praktis dan membantu mengatasi tantangan lokal. Terakhir, FWX perlu menganalisis risiko seperti perubahan regulasi atau cuaca ekstrim dan menyusun strategi mitigasi. Dengan langkah ini, FWX dapat memahami potensi energi terbarukan dan mempersiapkan investasi yang efektif di Kalimantan Selatan.